Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tugas kali ini saya akan sampaikan materi sejarah dan ruang lingkup ilmu hadis. Yang pertama yaitu definisi hadis. Hadis adalah segala perkataan, perbuatan, ketetapan, dan persetujuan dari Nabi Muhammad SAW yang dijadikan ketetapan ataupun hukum dalam agama Islam. Kemudian fase historis sejarah dan penulisan hadis. Ada masa Rasulullah SAW, masa sahabat, masa tabi'in, dan abad ketiga Hijriah. Ilmu hadis ada dua, ada ilmu hadis riwayah, ada ilmu hadis diroyah. Ilmu hadis riwayah yaitu ilmu yang membahas ucapan, perbuatan, takrir atau ketetapan, dan sifat-sifat Nabi Muhammad SAW serta periwayatannya, pencatatannya, dan penelitian lafaz-lafaznya. Kemudian ilmu hadis diroyah yaitu pengetahuan mengenai hakikat periwayatan atau ar-riwayah, syarat-syarat, macam-macam, dan hukum-hukumnya, dan mengenai keadaan para periwayat hadis atau ar-rawi dan syarat-syaratnya, juga mengenai macam-macam hadis yang diriwayatkan atau al-marwi, serta mengenai segala yang berkaitan dengannya. Kemudian para tokoh dan hasil kajiannya. Hadis itu dikaji di beberapa tempat. Ada di Madinah, Mekah, Basra, dan Kufah. Para tokoh yang ada di Madinah yaitu ada Muhammad bin Syihab Az-Zuhri yang hidup tahun 51 Hijriah sampai 124 Hijriah. Imam Ibnu Ishaq wafat tahun 151 Hijriah. Malik bin Anas hidup tahun 93 sampai 179 Hijriah. Tokoh hadis yang ada di Mekah ada Ibnu Jurayj yang hidup tahun 80 sampai 150 Hijriah. Yang di Basrah merupakan satu kota besar di negara Irak, yaitu Hamad Ibnu Salamah yang wafat tahun 176 Hijriah. Sedangkan tokoh hadis yang dari Kufah juga salah satu kota dari Irak, yaitu Sufyan Ats-Tsauri yang wafat tahun 161 Hijriah. Kemudian hadis besar abad ketiga Hijriah, yaitu Imam Bukhari hidup tahun 194 sampai 256 Hijriah, Imam Muslim 204 sampai 264 Hijriah, Imam Abu Dawud hidup tahun 202 sampai 275 Hijriah, Imam Tirmidzi tahun 209 sampai 279 Hijriah, Imam Nasai tahun 215 sampai 303 Hijriah, dan Imam Ibni Majah tahun 209 sampai 273 Hijriah. Lalu karya tulis kitab-kitab hadis. Ada Muwatta karya Imam Malik, Musannaf karya Abdur Razzaq, Musnad karya Ahmad, dan Kutubus Sittah. Sejarah hadis prakodifikasi. Hadis pada masa Rasulullah SAW periode ini disebut Asrul Wahyi wat Takwin. Lalu perkembangan hadis pada masa Khulafaur Rasyidin periode ini disebut Asrut Tasabbut wal Iqlal minar riwayah. Lalu perkembangan hadis pada masa sahabat kecil dan tabi'in periode ini disebut Asrul Intishar ar-riwayah ilal amsor. Kemudian ada 4 unsur dalam periwayatan hadis. Ada sanad, matan, rawi, dan mukharrij. Definisi sanad secara etimologis yaitu tempat bersandar. Sedangkan menurut terminologis yaitu
urutan para perawi hadis yang kemudian berlanjut kepada matan. Matan sendiri definisi menurut etimologis yaitu tanah yang keras dan naik ke atas. Sedangkan menurut terminologis yaitu perkataan terakhir dari sanad. Lalu rawi secara etimologis ini dari bahasa Arab yang sifatnya isim fa'il dari madhi rawa yarwi riwayatan bahwa rawin, yaitu orang yang menyampaikan atau menuliskan dalam suatu kitab apa yang didengar atau diterimanya dari seseorang. Kemudian mukharrij secara etimologis juga dari bahasa Arab yang sifatnya isim fa'il dari madhi kharraja yukharriju takhrijan fahuwa mukharrijun, yaitu orang yang menukilkan hadis dari suatu kitab atau musnad ke kitab lain. Istilah-istilah dalam ulumul hadis yaitu segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi, baik berupa perkataan, perbuatan, pengakuan atau takrir, atau sifat, akhlak, dan fisik. Kemudian as-sunnah, yaitu segala yang dinukilkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik perkataan, perbuatan, maupun takrir, pengajaran, sifat, perilaku, perjalanan hidup Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum diangkat menjadi Rasul maupun sesudahnya. Kemudian khobar, hadis itu berasal dari Nabi Muhammad SAW, sedangkan khobar adalah selain dari beliau. Asar, yaitu sesuatu yang disandarkan kepada para sahabat dan tabi'in, baik berupa perkataan maupun perbuatan. Kemudian cabang ilmu hadis. Yang pertama ada ilmu rijalul hadis, yaitu tentang hal ihwal dan sejarah parawi dan kalangan sahabat tabi'in dan tabi'it tabi'in. Yang kedua ilmu jahr wa ta'dil, yaitu tentang kecacatan dan keadilan seseorang. Yang ketiga ilmu fannil mubhamat, yaitu mengetahui nama orang yang tidak disebut dalam matan atau sanad. Yang keempat ilmu illatil hadis, ilmu ilalul hadis, yaitu membahas sebab yang tersembunyi yang dapat mencacatkan kesahihan hadis. Yang kelima ilmu gharibul hadis, yaitu menerangkan makna kalimat yang terdapat dalam matan hadis yang sukar diketahui maknanya dan jarang terpakai oleh umum. Yang keenam ilmu nasikh wal mansukh, yaitu membahas tentang hadis-hadis yang saling bertentangan yang tidak mungkin saling bias dikompromikan. Nasikh yang terbukti datang, mansukh yang terbukti datang terdahulu. Kemudian yang ketujuh ilmu talfiqul hadis, yaitu membahas cara mengumpulkan hadis yang berlawanan lahirnya, mentaksis makna hadis yang am, yaitu mengkhususkan makna hadis yang masih umum, mentakyid hadis yang mutlak, yaitu membatasi hadis yang mutlak, melihat berapa banyak hadis itu terjadi. Kemudian yang kedelapan ilmu tashif wat tahrif, yaitu membahas sebab-sebab
yang tersembunyi tidak nyata yang dapat mencacatkan hadis. Kesembilan, ilmu asbabul wurudil hadis, menerangkan sebab-sebab Nabi Muhammad SAW menuturkan sabdanya dan masanya Nabi Muhammad SAW menuturkan itu. Yang ke-10, ilmu mustalahu ahlil hadis, menerangkan istilah-istilah yang dipakai oleh ahli hadis. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.